Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faisal Raffi, selaku mahasiswa. Di video penjelasan kali ini, saya ingin menjelaskan atau video presentasi untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode kelas UR201A. Nama dosen Bapak Muhammad Lip Suhaipi. Langsung saja, di video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia. Kata Indonesia pertama kali dilontarkan oleh salah seorang tokoh kebangsaan Inggris bernama George Samuel Earle dengan menyebut kata Indonesia pertama kali untuk menamai gugusan pulau di Lautan Hindia. Namun para ilmuwan berkebangsaan Eropa lebih sering menyebut dengan kata Melayu-nesia. Sejarah dunia mencatat bahwa dalam majalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia tahun 1850, seorang tokoh Inggris bernama J.R. Logan menyebut gugusan pulau di Lautan Hindia dengan kata Indonesian. Nah, berikut foto dari George Samuel Earle dan James Richardson Logan atau J.R. Logan. Kemudian, seiring berjalannya waktu oleh tokoh berkebangsaan Jerman yang bernama Adolf Bastian, dan dalam bukunya yang berjudul Indonesian Order die Insel des Malaysischen Archipel, dia menyebut kata Indonesia untuk menamai gugusan pulau yang bertebaran di Lautan Hindia. Dan kata Indonesia inilah yang kemudian dipakai sebagai nama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yang berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa. Nah, beliau inilah yang bernama Adolf Bastian. Nah, ini yang bukunya Bastian, Indonesian. Nah, bahasa Melayu sebagai sumber akar sejarah bahasa Indonesia. Apabila kita ingin membicarakan tentang sejarah bahasa Indonesia, pastinya kita juga akan membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber akar sejarah bahasa Indonesia. Sudah menjadi catatan sejarah nasional bahwa bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung, lingua franca, di hampir seluruh kawasan Asia Tenggara. Pertanyaan awal yang pasti muncul di benak kita adalah, kapan sebenarnya bahasa Melayu mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi? Nah, sejarah Indonesia mencatat bahwa berbagai batu tertulis prasasti kuno yang ditemukan seperti Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang tahun 683, Prasasti Talang Tua di Palembang tahun 684, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, dan Prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang bertulis Pranagari dan bahasanya Melayu kuno, memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Nah, ini berikut Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang, dan berikut adalah Prasasti Talang Tua. Bisa kita lihat batu prasastinya. Next. Nah, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, Prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi. Nah, bisa kita lihat bahasa Austronesia, bagian sejarah penyebaran bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu Induk, bahasa Melayu Barat, bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu bahasa Indonesia, bahasa Melayu Timur, bahasa Melayu bawahnya petani Kelantan. Next. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu mempunyai beberapa fungsi berikut. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa-bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia.
Yang keempat, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi di kerajaan. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan terutama di sepanjang pantai, baik suku yang ada di Indonesia maupun baik pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan Sriwijaya. Seiring dengan berjalannya waktu, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia. Dan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Nah, yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu dikenal tingkatan bahasa. Seperti dalam bahasa Jawa, ada ngoko, kromo. Atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Seperti dalam bahasa Sunda, kasar lemes. Yang ketiga, suku-suku di Indonesia sangat menerima dengan sukarela bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa negara Indonesia, sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang lebih luas. Provinsi Sumatera Selatan sudah dikenal dengan nama Bumi Sriwijaya sejak berabad-abad yang lalu. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi, wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya dan pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang. Kesultanan inilah yang pada akhirnya berkuasa sampai datangnya kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Jembatan inilah yang menjadi saksi sejarah sebagai sarana perhubungan internasional. Nah, mari kita lihat jembatannya. Oke. Nah, inilah jembatan perhubungan yang menjadi saksi sejarah sebagai sarana perhubungan internasional. Okay, next. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cepat dan menjadi bahasa modern di seluruh kepulauan Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia ini ditandai dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda atau biasa kita sebut Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh pemuda Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda adalah hasil dari keputusan Kongres Indonesia tahun 1928 yang di dalamnya berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain, yang pertama, penyerapan bahasa daerah. Pertama, penyerapan dari bahasa daerah. Bahasa Indonesia dalam proses perkembangannya mendapat pengaruh berbagai bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ambon, dan lain sebagainya. Pengaruh dari bahasa-bahasa daerah tersebut mencakup faktor fonologis, morfologis, dan sintaksis. Dan yang kedua, penyerapan dari bahasa asing. Kedua, penyerapan dari bahasa asing, selain pengaruh bahasa daerah, bahasa Indonesia mendapat pengaruh dari bahasa asing, baik dari segi kosakata maupun dari segi struktur. Pengaruh kosakata dari bahasa asing dalam bahasa Indonesia sangat dominan. Contoh penerapan dari bahasa asing, dari bahasa Sanskerta, seperti neraka, puasa, desa, dewa, dewi, durhaka, berita, ganda, ganja, manusia, mutiara, mangsa, ulama, dan usaha. Dari bahasa Arab seperti abda, ajal, awal, badan, berkat, biadab, kabar, akhirat, khotbah, jahil, jawab, paham, hadir, wajib, dan wafat. Dari bahasa Inggris seperti akuntabilitas, program, demokrasi, struktur, transmigrasi, teori, ide, administrasi, instruksi, demografi, birokrasi, dan sebagainya. Dari bahasa Prancis seperti biro, kudeta. Dari bahasa Tionghoa seperti pisau, tauge, tahu, loteng, teko, tauke, dan cukong. Pengaruh pembentukan kosakata bahasa asing tampak pada contoh kata sejarawan, sastrawan, budayawan, surgawi, duniawi, manusiawi, pragawati, mahasiswa, individualisme, materialisme, urbanisasi, dan lain sebagainya. Nah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, yakni yang pertama, sebagai bahasa nasional. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Seperti yang tercantum dalam teks Sumpah Pemuda yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Satu pernyataan ini adalah bukti yang nyata bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang berkedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 Bab XV, kedudukan bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Dengan demikian, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Tasal dan Zainal Arifin menjelaskan secara tegas bahwa berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, dari penjelasan sebelumnya, berikut soal sebutkan fungsi bahasa Indonesia menurut Tasal dan Zainal Arifin. Lambang kebanggaan kebangsaan seperti yang dijelaskan sebelumnya, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, soal kedua, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, yakni sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara. Nah, kedua itu seperti yang tercantum dalam teks Sumpah Pemuda yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Satu pernyataan ini adalah bukti yang nyata bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Pada soal ketiga, pada tanggal berapakah Sumpah Pemuda diikrarkan? Ayo, tadi sudah dijelaskan, 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia ini ditandai dengan diikrarkannya Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh pemuda Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda adalah hasil dari putusan Kongres Indonesia tahun 1928 yang di dalamnya berisi 3 butir kebulatan tekad. Selanjutnya, soal keempat, kapan sebenarnya bahasa Melayu mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi? Nah, jawabannya sejarah Indonesia mencatat bahwa berbagai batu tertulis prasasti kuno yang ditemukan seperti prasasti kedudukan bukit di Palembang, seperti sebelumnya yang dijelaskan, dan gambarnya terpampang jelas. Nah, yang kedua, prasasti Talangtuo di Palembang tahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, dan prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang bertulis Pranagari dan bahasanya Melayu kuno, memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Nah, pada soal kelima, soal terakhir, siapakah tokoh kebangsaan Inggris yang pertama kali melontarkan kata Indonesia? Ayo, yang tadi di awal siapa? Jawab, yaitu kata Indonesia pertama kali dilontarkan oleh salah seorang tokoh kebangsaan Inggris bernama George Samuel Eyre dengan menyebut kata Indonesia pertama kali untuk menamai gugusan pulau di Lautan Hindia. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan presentasi sejarah bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.